tentang cara istifadah, cara mengambil ilmu atau mengambil manfaat dari ilmu. Istifadah. Yang pertama, kata beliau, seorang penuntut ilmu syar'i harus terus bertambah ilmunya. Ya, harus terus bertambah ilmunya. Dan ilmu ini kalau kita tinggalkan dia hilang. Kalau kita tidak banyak baca kitab, dia melemah. Kalau kita lama tidak hadir di majelis ilmu, maka dia bisa membuat futur. Ya, oleh karena itu seseorang jangan pernah lepas dari ilmu. Ya, dan talibul ilm, penuntut ilmu itu syughluhu al-ilm. Pekerjaannya dan kesibukannya terus dengan ilmu. Dan subhanallah, semakin orang sibuk dengan ilmu, semakin dia taqarrub kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, semakin banyak dia baca kitab, baca tafsir, baca hadis, semakin dia istiqamah di atas jalan Allah Azza wa Jalla. Dan tidak ada jalan cepat menuju surga seperti lewat ilmu syar'i. Ya, maka ini di sini anjuran mesti mustafid fi kulli waqt. Setiap hari dia bisa istifadah. Ya, ana dengar nasihat Syekh Ali Hasan rahimahullah dan juga Syekh Saleh hafizahullah. Kata beliau, kalau seandainya ada penuntut ilmu syar'i, kulla yaum yastafid. Setiap hari dia istifadah. Satu hari satu bab akidah, bab fikih, bab akhlak misalnya. Setiap hari satu permasalahan ilmiah, baik yang berkaitan dengan akidah, baik yang berkaitan dengan fikih atau akhlak. Ya, sepekan dia sudah mengumpuli banyak masail ilmiah. Apalagi sebulan, apalagi 1 tahun, apalagi 10 tahun, sampai kata Syekh Ali, kalau misalnya ada orang yang bisa istiqamah dalam bab ini 10 tahun, maka kita yang berhak untuk belajar kepada dirinya. Karena saking sulitnya istiqamah. Ini menunjukkan kalau seseorang harus terus istifadah ilmiah. Ya, terus istifadah ilmiah. Sampai di sini disebutkan oleh Imam Az-Zarnuji rahimahullah, an yakuna ma'ahu fi kulli waqtin mahbarah. Di setiap saat dia harus membawa pena. Dia mencatat semua masail ilmiah. Karena ulama, ya ikhwah, itu di benaknya selalu banyak permasalahan-permasalahan ilmiah. Dan permasalahan ilmiah yang ada di benaknya itu membuat dia selalu fokus pada ilmu. Oke, sebagian mereka ketika tidur di malam hari pengen tidur, teringat beberapa permasalahan ilmiah, dia bangun, dia membaca kitabnya, kemudian mencatat sampai waktu subuh hingga hilang dari dirinya rasa ngantuk. Ternyata subhanallah, kesibukan ilmu itu lebih nikmat dibandingkan kelezatan tidur di malam hari. Dan istrinya Syekh Al-Albani rahimahullah, beliau menceritakan, seringkali aku di malam hari tidur bersama Al-Albani, namun di pertengahan malam ketika aku bangun, dia sudah tidak ada di sampingku. Dan aku melihat dia kembali ke perpustakaan, menyalakan lampu, mencatat dan membaca. Ya, maka ini setiap hari harus menambah ilmunya, membaca kitab, mencatat, menulis artikel dan yang lainnya. Dan ini manfaat. Ya, dan Nabi Muhammad SAW tidak diperintahkan oleh Allah untuk menambah sesuatu kecuali menambah ilmu. Wa rabbi zidni ilma. Dan katakanlah wahai Muhammad, wahai Rabbku, tambahkanlah kepada aku ilmu. Ya. Maka di sini anjuran untuk menambah ilmu syar'i. Dan juga anjuran untuk mencatat semua yang dia dengar dari fawaid ilmiah. Ya. Karena wasail ilm, sarana ilmu itu banyak, ada al-hifz, ada menghafal, ada qiraah membaca, ada kitabah mencatat, ada bahas, ya, mengumpulkan permasalahan-permasalahan. Ya, kalau misalnya seseorang bisa masuk ilmu dari semua bab ini, maka itu jauh lebih baik. Ya, makanya Imam Bukhari rahimahullah ketika ditanya ma dawa'un nisyan, apa obat lupa? Kata beliau, idamatun nazar fil qiraah. Banyak membaca. Ya, karena orang banyak membaca,
Otaknya itu kuat, dan otak ini kata para ulama dia seperti anak kecil. Otak ini kalau tidak dilatih maka dia kaku. Tapi kalau banyak dilatih seperti anak kecil, kalau banyak dilatih maka dia semakin gesit dan juga semakin pintar dan cerdas. Makanya orang-orang yang tidak banyak pakai otaknya cepat pikun. Ya, otaknya nggak berfungsi, nggak pernah membaca, wala baca Quran, wala baca kitab dan yang lain-lainnya. Akhirnya si otak ini melemah, ya, jarang dipakai. Dan subhanallah, semua kecanggihan teknologi ini pada hakikatnya melemahkan otak. Dulu ketika belum ada kalkulator, orang pintar menghitung apa tidak? Pintar menghitung. Tanpa kalkulator dia pintar menghitung. Cuman ketika adanya kalkulator, maka mulai melemah cara menghitung dia. Dulu ketika belum ada mesin tik, orang itu menulis dan mencatat. Ya. Dia harus fokus dan meluangkan waktu. Ketika ada mesin tik, berkurang ya keahliannya di dalam mencatat. Apalagi zaman sekarang. Zaman sekarang ini zaman orang tidak perlu ngetik lagi. Dia cukup ucapkan, semuanya sudah tertulis. Ya. Dan kadang-kala seseorang, ustadz yang ngisi kajian, dia bisa ngelihat kesimpulannya dalam Google. Ya. Tapi subhanallah, ini kata para ulama awaiq, penghalang-penghalang menuntut ilmu syar'i. Kalau seseorang mengandalkan semua hal dengan dengan kemajuan teknologi ini, yang akan merugi dirinya sendiri. Kenapa? Karena dia tidak ada peningkatan kualitas ilmiah. Ya. Dia apabila ingin membahas satu permasalahan, misalnya khutbah Jumat, dia pengen khutbah, nggak pernah mempersiapkan diri tema khutbah. Dia buka Google, dia cari naskah khutbah, di situ dia naik khutbah, dia baca. Ya, kemudian turun, sholat 2 rakaat Jumat, salam tempel habis itu, pulang. Ya. Hal-hal seperti ini nggak perlu dilakukan oleh ustadz. Orang awam bisa apa enggak? Bisa. Dia tinggal buka Google, nyari teks khutbah, dia baca. Ya. Nah, ini melemahkan kualitas ilmiah seseorang. Makanya berapa banyak ya seseorang itu tidak bertambah kualitas ilmiahnya karena dalam semua hal dia hanya mengandalkan teknologi, kemajuan teknologi tadi. Namun ilmu itu tidak diraih dengan cara seperti itu. Ilmu itu bil qiraah. Ilmu dengan membaca, mencatat, meringkas, membaca hadis-hadis Nabi SAW, mengumpulkan dari beberapa kitab dan yang lainnya. Kadang-kala dia perlu pakai hal-hal tadi, seperti mungkin ayat, cukup dia copy paste, dia masukkan, itu meringankan. Tapi bukan dalam semua hal dia mengandalkan kemajuan teknologi tadi. Akhirnya dia melemah. Ya, dia tidak bisa menyimpulkan dan tidak meningkatkan kualitas ilmiah. Oleh karena itu lihat subhanallah, ya, menuntut ilmu syar'i itu harus mengikuti tariqatus salaf, metode salaf dalam talaqqi. Duduk di majelis ilmu, membaca, menghafal. Itu semua metode yang diwariskan dari satu salaf ke khalaf, dari salaf ke khalaf. Kata Nabi SAW, tasma'un wa yusma' minkum wa yusma' mimman sami'a minkum. Tasma'un, kalian mendengar, kemudian didengar dari kalian dan didengar dari orang-orang yang mendengar dari kalian. Itu metode talaqi yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dan metode itu nggak bisa hilang dan tidak bisa tergantikan kecuali dalam tanda kutip dalam keadaan darurat yang tidak memungkinkan seseorang untuk talaqi. Ya, untuk talaqi. Maka di sini disebutkan man hafidha farra wa man kataba qarra. Ya, kalau seseorang itu menghafal, hanya menghafal saja far, maka hafalan itu akan hilang. Wa man kataba qar. Barang siapa yang mencatat maka akan kekal. Dan subhanallah, sebagian ulama itu dia mengarang kitab dari catatan-catatan pribadi dia yang terbesit di dalam benaknya. Kayak Ibnul Jauzi rahimahullah, dia memiliki kitab judulnya Saidul Khatir. Judulnya Saidul Khatir. Saidul Khatir itu
catatan yang terbesit di benak. Semua yang terbesit di benaknya dia langsung catat, akhirnya dikumpulkan catatan tersebut sampai menjadi satu kitab ratusan halaman. Itu kumpulan fawaid. Dari Ibnul Qayyim rahimahullah memiliki kitab-kitab seperti ini juga sama. Seperti Al-Fawaid. Itu kumpulan fawaid ilmiah. Ada lagi yang lebih detail judulnya Bada'i'ul Fawaid. Yaitu subhanallah, semua faedah-faedah ilmiah berkaitan dengan Al-Quran, dengan hadis, dengan akhlak dan yang lainnya dikumpulkan oleh Ibnul Qayyim dijadikan satu kitab. Ya. Dan ini manfaatnya menulis, makanya dikatakan kitab itu umrul insan ats-tsani. Ya. Umur manusia yang kedua, dan kitab tidak akan sirna. Artinya kitab itu tidak akan usang, tidak akan hilang. Oleh karena itu ciri-ciri hari kiamat banyaknya tulisan. Ya, ciri-ciri hari kiamat itu akan banyaknya tulisan, menunjukkan kalau tulisan ini tidak akan hilang. Ya, manusia harus terus membaca. Selama dia membaca pasti ada orang yang menulis. Tinggal kita memohon kepada Allah Azza wa Jalla al-qabul, diterima tulisannya itu menjadi manfaat bagi orang-orang yang datang setelahnya. Nah, kemudian juga di sini disebutkan al-ilmu ma yu'khadz min afwahir rijal. Ini juga poin penting. Al-ilm ma yu'khadz min afwahir rijal. Ilmu itu diambil dari mulut orang. Ilmu itu diambil dari afwah ar-rijal, mulut-mulut orang. Maksudnya ilmu itu dengan cara talaqi. Ya, dengan cara dia duduk di majelis mendengarkan ilmu syar'i. Ya, karena berbeda orang yang menuntut ilmu dengan syekh dan orang yang menuntut ilmu lewat kitab. Orang yang menuntut ilmu lewat kitab kesalahannya lebih banyak daripada kebenarannya. Ya, sedangkan orang yang menuntut ilmu lewat syekh, lewat guru yang memiliki amanah ilmiah lebih banyak benarnya dan terdidik. Nah,